komunikasi si antar orang ya begini apa suka bisa terus apa mama tuh suka siapa tahu jadi saya balik ke apa ya karena kamu terbuka daya tariknya anak itu senang bercerita, anaknya rajin dan apa ya aku bingung pengen cerita gitu pendengar terus sabar terus jangan yang pernah terjadi itu apa ya itu udah dampak positifnya gitu. Terus jadi tahu nggak boleh seperti apa hubungan antar persona antara kalian, kamu dan orang yang diceritakan. Perkenalkan, ini siapa? Ini mama saya dan ini anak. Jadi hubungan antar personanya yaitu ibu dan anak. Situasi seperti apa yang kalian bangun agar komunikasi antar persona efektif? Silakan dari ibu. Apa ya? Emang efektif ya? Emang efektif? Iyalah, efektif itu kami sering menanyakan kabar, menanyakan kabar, anak itu udah makan atau belum, menanyakan kabar apa kegiatannya, dan anak itu juga sering curhat kalau ada masalah dengan mamahnya. Suka cerita-cerita, terus kalau lagi di kos suka telepon, video call, jadinya masih berkomunikasi, nggak putus komunikasinya. Terus suka bercanda-bercanda kalau di rumah, suka juga di mamanya. Ini sering bercerita kegiatan sering apa yang ada di iya, kampus, benar, kegiatan senang apa. bercerita kepada mamanya. Terus Kegiatan ada di kampus. suka apa ya, tanya-nanya kalau misalkan buat tugas gitu kan. Situasi seperti apa yang kalian bangun dari komunikasi antar persona efektif? Oke. Kan kan ngekos. Terus kan kalau orang-orang kan kadang banyak ada yang jarang teleponan gitu kan, jarang teleponan, video call. Paling kalian mau minta duit. Gitu. Tapi kalau aku masih sering teleponan sama mama, ya kan, masih sering teleponan, video call. Walaupun cuma semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit sebentar, tapi masih video call, makanya bisa efektif. Dan suka cerita-cerita kalau misalkan ada tugas, contohnya kayak tugas Facebook gitu, buat sponsor gitu, nyari-nyari, makanya komunikasinya bisa efektif. Daya tarik atau sifat masing-masing yang disukai, misalkan daya tarik yang kamu sukai dari orang terdekat yang bisa membuat seseorang memiliki hubungan interpersonal yang baik hingga saat ini. Ya kamu cerita, Mama dulu. ya kalau mama tuh suka karena kamu terbuka kepada mamanya, apapun yang terjadi sering menceritakan, mau yang senang maupun yang sedih. Akhirnya orang tua itu menjadi tahu apa yang selama ini dialami oleh anaknya, dan mudah-mudahan bisa membantu apabila ada masalah. Siapa tahu. Jadi daya tariknya apa? Ya, daya tariknya anak itu senang bercerita. Jadi suka cerita apapun yang dia terbuka kepada mamahnya, makanya jadinya mamahnya tidak mengalami kesulitan sama untuk rajin memahami anaknya. sama apa lagi? Masa satu doang? Dua dong? 2, 3, ya, anaknya rajin. 5. Tuh. Rajin apa? Dia peduli kepada mamahnya, sering menanyakan kabar. Ini apa daya tarik? Ya, daya tarik atau sifat dari yang disukai mama yang disukai, atau kok daya tarik kalau ada sifat dari mama yang disukain. Apa ya? Aku bingung. Kalau tadi aku suka cerita, berarti kalau mama suka dengerin cerita gitu. Jadinya makanya akunya suka cerita gitu. Terus mamanya sabar.
ketawa. Makanya apa? Makanya bisa aku bisa terbuka. ya, maka bisa cerita panjang lebar gitu kan, karena mama memahami, karena mama dengerin gitu. Ngekos tapi masih bisa tetap komunikasi gitu ya kan. Pendengar, terus sabar, berarti mamanya pengertian, makanya bisa cerita-cerita gitu. Konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri kalian masing-masing dan apa dampaknya bagi orang terdekat kalian. Apa? Konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan apa dampaknya pada diri Dia itu kalian. anaknya keras kepala, Ngambek. suka ngambek. Kalau dia tidak dipahami, dia sering Ngambek. marah. Dan kita harus tahu moodnya. Tuh. Karena kalau dia sedang lagi tidak enak hati, jangan sampai salah bicara. Jadi konflik yang pernah terjadi itu apa? Ya dia Berarti ngambek. Sayanya ngambek, akunya ngambek, mamahnya apa ini? Mamanya karena dia ngambek itu, Iya. jadi kita nggak bisa komunikasi secara baik. Iya, konfliknya itu ngambek, pokoknya ngambek, tapi dulu sekarang enggak. Sekarang masih tapi enggak begitu jadi. Terus pokoknya ngambek. Nah, tapi terus apa dampaknya pada diri kalian masing-masing? Dampaknya ya komunikasinya jadi terhambat. Ya, itu kan dampak negatifnya. Kan komunikasi jadi terhambat. Itu doang. Iya. Jadi kadang-kadang jadi salah paham. Itu dampak negatifnya. Terus kok dampak positifnya dari konflik itu? Aku belum jawab, kamu dulu jawab. Kamu dulu jawab dulu dampak negatifnya tadi udah. Terus dampak positifnya. Ya udah aku. Berarti tadi udah aku merah lagi. Berarti dampak negatifnya itu ya komunikasinya jadi terhambat, terus jadi nggak ngomong, jadi nggak komunikasikan gara-gara ngambek. Tapi dampak positifnya besok-besoknya jadi tahu kayak kalau misalkan kayak gitu lagi apa yang harus dilakukan gitu. Iya, jadi menyadari gitu bahwa itu iya itu salah, itu nggak boleh gitu dampaknya. Terus dampaknya bagi orang terdekat kalian apa? Ya sama itu begitu. Sama ya, oh ya benar. Berarti dampaknya bagi adik kakak semuanya jadi tahu kalau misalkan akunya tuh gini atau gimana gitu tuh bisa ngambek gitu. Terus jadi tahu nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nggak boleh gini yang memicu Dindanya ngambek gitu. Bukan, salah paham. Iya. Apa mah tadi mah? Iya, membuat salah paham, jadi tahu misalkan nggak boleh gini, nggak boleh gitu, nanti jadinya nggak paham. Terus aku jadi tahu supaya nggak salah paham tuh gimana gitu. Dinda itu orangnya perfect, tapi kan nggak semua orang punya manusia itu sempurna. Saya anaknya perfeksionis, jadinya kadang-kadang dia suka maunya dipahami, dia nggak tahu masalah yang terjadi. Apa ya mau nanya mah? Siapa? Kamu ngomong, ini mama aku. Apa sudah di rumah deh? Gimana? Apa lagi itu dong? Ya kan? Ya, ya bingung. Dia bingung. Kamu Udah mulai. Bisa apa sih? Jangan keluar mancing deh. enggak. 5 menit belum, nanti dipotong-potong. Apa ya? Aku bingung. Kok ketawa? Ya udah. Bukan, salah paham. Iya. Apa selesai? Bye bye.